Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi surfaktan mengenai HLB, Gibbs adsorption, dan potensial zeta. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Niken Fitria Yuliar, NPM 10060319042. HLB, singkatan dari Hydrophilic Lipophilic Balance, merupakan nilai keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. Griffin adalah orang pertama yang merancang suatu skala sembarang dari berbagai angka sebagai nilai HLB. HLB juga digunakan dalam menentukan efisiensi emulgator. Dalam pembuatan sediaan emulsi, pemilihan emulgator merupakan faktor penting untuk membuat sediaan emulsi yang stabil. Emulgator sering dikombinasikan untuk membentuk emulgator yang lebih baik, sehingga menciptakan sediaan emulsi yang stabil. Untuk mendapat kombinasi yang tepat, diperlukan penentuan nilai HLB. Besar kecilnya HLB bisa ditentukan dari bentuk molekul surfaktan. Surfaktan yang memiliki gugus hidrofil yang lebih besar dibandingkan gugus hidrofobiknya akan memiliki nilai HLB yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Surfaktan yang memiliki gugus hidrofob yang lebih besar, maka nilai HLB-nya kecil. Artinya, semakin hidrofil suatu surfaktan, maka semakin besar nilai HLB-nya. Perhitungan HLB terdapat dua cara, yaitu cara substitusi dan cara aligatif. Pertama, cara substitusi, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai parameter yang telah diketahui ke dalam persamaan seperti pada slide berikut. Misalnya, emulgator yang digunakan adalah twin dan span. Maka rumus yang digunakan adalah gram emulgator total dikali HLB butuh sama dengan gram twin dikali HLB twin, ditambah gram span dikali HLB span. Yang kedua, cara aligatif. Cara aligatif dengan mengoperasikan pengurangan silang dari parameter yang telah diketahui, seperti pada slide berikut. Selanjutnya, Gibbs adsorption. Salah satu fungsi dari surfaktan yaitu sebagai zat pembasah. Surfaktan akan bekerja menurunkan sudut kontak antara permukaan zat padat dan permukaan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, semakin mudah untuk dibasahi. Artinya, semakin kecil sudut kontak, tegangan permukaan juga semakin kecil. Contohnya, pada pemberian surfaktan pada tanah kering. Ketika surfaktan yang larut dalam air dituangkan ke tanah kering, maka bagian ekor surfaktan akan mengikat gugus lipofil yang ada di permukaan tanah. Sedangkan bagian kepala surfaktan akan berikatan dengan air, sehingga menyebabkan sudut kontak antara tanah dan air mengecil. Sehingga tanah akan lebih mudah dibasahi dan menyerap air lebih banyak. Selanjutnya, zeta potensial dalam sediaan suspensi. Zeta potensial adalah ukuran muatan listrik antara partikel koloid. Zeta potensial biasanya sebesar kurang lebih 30 mV. Zeta potensial berguna dalam penentuan stabilitas suspensi. Semakin besar nilai zeta potensial, maka semakin stabil suatu sediaan suspensi.
Semakin tinggi potensial zeta, maka semakin kecil terjadinya fluktuasi pada sediaan suspensi yang dibuat. Dalam bidang farmasi, pengukuran zeta potensial sendiri digunakan sebagai kunci untuk memahami dispersi dan agregasi, serta untuk menentukan ada tidaknya gugus bermuatan pada permukaan bahan. Berikut adalah tabel antara nilai zeta potensial dan stabilitas suspensi. Apabila zeta potensial pada suspensi kecil atau bahkan mendekati 0, maka partikel akan cenderung tarik-menarik hingga membentuk agregat dan terbentuklah fluktuasi dengan cepat. Dan jika nilai zeta potensial lebih dari 60, maka sediaan suspensi tersebut memiliki stabilitas yang sangat baik. Berikut adalah referensi dari materi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.